Hari ini kita akan mendengarkan satu renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Hari ini renungan saya berikan tema Tuhan adalah sumber pertolongan. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi sesungguhnya Tuhan menginginkan kita menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ini memiliki latar belakang di mana pada saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan terjepit. Mereka dikepung, mereka diserang, mereka di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak baik. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami banyak hal yang menakutkan bagi mereka. Mungkin keadaan bangsa Israel pada waktu itu, kalau kita lihat pada hari-hari ini di tengah pandemi yang ada pada hari ini, mungkin banyak situasi yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi terintimidasi, membuat kita menjadi tidak bisa tinggal tenang. Tetapi Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, maka kamu akan berbahagia. Kalau saya membuat tema hari ini, Tuhan adalah sumber pertolongan. Bagaimanakah supaya Tuhan itu menolong kita? Di ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di sini bangsa Israel ketika mereka mengalami hal yang demikian, mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka justru ingin mengandalkan bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya yang dapat menolong mereka. Tetapi Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel datang kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya pertolongan Tuhan nyata atas kita? Yang pertama dikatakan dengan bertobat. Mengapa Tuhan berkata kepada bangsa Israel dengan bertobat? Karena pada saat itu ketika mereka mengalami hal yang tidak baik, mereka tidak datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bertobatlah kamu. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah bertobat dari jalan-jalan kita. Yang kedua, dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Artinya tinggal diam bukan kita tidak berbuat sesuatu, tetapi artinya berserah total kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melaksanakan pertolongannya kepada kita. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya pertolongan Tuhan nyata atas kita? Dikatakan dengan tinggal tenang. Artinya tinggal tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang, sehingga kita dapat berdoa, sehingga kita dapat mendengar apa yang Tuhan inginkan. Yang berikutnya dikatakan apa yang harus kita lakukan supaya pertolongan Tuhan nyata atas kita, yaitu percaya, karena di dalam percaya terletak kekuatan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita yakin akan Tuhan, maka pertolongannya akan datang kepada kita. Biar kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, supaya kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.